Halo guys, welcome to Ken Modo Vlog. Balik lagi sama PCX. Iya. Ya, gue mau ini aja vlog hari ini. Gue mau menuntaskan janji gue yang kemarin untuk memberikan alasan kepada kalian semua. Kenapa akhirnya gue beli PCX? Kenapa nggak jadi beli Moge? Kenapa nggak motor lain gitu loh? Kenapa nggak Matic lain gitu loh? Dan kenapa beli PCX juga harus bekas? Kenapa nggak beli baru aja? Oke, kalau gitu kita langsung aja sambil macet-macetan di Raya Bogor. Kita langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi sebenarnya itu bukan nggak jadi beli Moge, tapi memang dari awal niat gua nggak ada maksud untuk beli Moge gitu loh. Nggak ada keinginan sebenarnya. Kalau keinginan pasti ada. Orang anak motor pasti siapapun mau beli Moge, pasti ada kepengenan beli Moge gitu kan. Tapi gua sendiri, gua merasa gua belum butuh Moge gitu loh. Jadi emang dari awal gua nggak ada niatan buat beli Moge sebenarnya. Mungkin nanti, sebenarnya bukan kalimat yang pas itu, bukan gua belum butuh Moge, tapi gua belum mau beli Moge. Kenapa? Karena ya siapa yang butuh Moge gitu kan? Karena Moge nggak ada yang butuh sebenarnya kalau untuk di Indonesia. Moge itu kebutuhan tersier sebenarnya. Jadi nggak penting-penting amat buat beli Moge. Nggak ada yang butuh beli Moge. Itu cuma untuk ya hobi doang beli Moge itu. Jadi ya jawaban yang paling pas adalah gue belum mau untuk beli Moge. Mungkin suatu saat nanti akan beli, atau mungkin juga tidak akan beli. Gue nggak tahu, gue nggak berani ngomong. Nah, alasannya kenapa gue belum butuh Moge? Nah, ini sebenarnya alasan personal. Gue merasa gue belum pantas dan belum bisa untuk merawat Moge gitu. Karena ya ada satu dan lain alasan lah. Kalau bang bilang aja lu nggak mampu buat beli Moge. Kalau misalnya dibilang mampu nggak mampu sih, buset dah, itu cowok apa cewek itu yang bawa Scoopy, barbar kali bawanya anjing. Duh, lihat apa? Barbar banget. Ya kalau misalnya ngomongin mampu nggak mampu sih, sebenarnya jujur aja ya, dibilang mampu sih mampu gitu. Jangankan beli Moge bekas ya, beli yang baru pun sebenarnya mampu-mampu aja kalau bicarakan soal mampu. Tapi balik lagi ke alasan yang awal, gua belum mau untuk beli Moge karena satu dan lain hal alasannya gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian beranggapan kalau misalnya gua memiliki Moge, semua yang ada di dalam kehidupan gue akan semakin membaik. Misalnya contoh, subscribers YouTube gue bakal makin banyak, viewers gue bakal makin banyak, followers Instagram gue akan melonjak tinggi karena gue punya Moge. Yes, gue sadar akan hal itu, dan gue tahu hal itu pasti akan terjadi kalau misalnya gue punya Moge. Karena banyak banget followers gue dari dulu nih ya, dari zaman kapan tahu tuh bilang, bang kapan ganti Moge, bang kapan beli Moge, bang kapan bla bla bla, kayak gitu lah. Itu menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk gua memiliki Moge itu cukup tinggi gitu loh. Padahal kalau gue pikir-pikir, buat apa gitu kan? Buat apa followers banyak gara-gara Moge? Idealisme gua itu bergejolak akan hal itu. Serius, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, orang-orang yang followersnya banyak karena mereka punya Moge gitu kan, tapi konten mereka isinya cuma itu aja. Posting Instagram isinya motornya doang, terus posting YouTube, video YouTube isinya San Mori doang. Tapi yang nonton banyak, subscribersnya juga banyak, di atas gua jauh, tapi kontennya isinya itu aja. Ngerti kan tuh? Artinya apa? Artinya orang itu lebih mencintai motornya daripada karyanya. Paham nggak lo? Ya kan, paham kan lo? Ya gitulah maksud gua. Ngapain gua dicintai karena motor gua? Ngapain orang suka nontonin gua karena motor gua, bukan karena karya gua gitu loh? Ngapain gitu kan? Gua mikirnya kayak gitu. Gua malah lebih seneng ya followers gua sekarang ini. Sekarang berapa sih subscriber gua? 52.000 ya kan, dengan viewers yang rata-rata cuman 1000-an, 2000-an, 3000-an gitu kan. Jarang banget dapat viewers banyak. Tapi kalian inilah yang benar-benar menyukai konten gua,
bukan menyukai motor gua. Paham kan? Iya, gue sayang banget sama kalian. Kenapa? Karena kalian yang setia menanti karya gua, bukan menanti motor gua. Itu maksud saya, Bung. Aduh, ini gue nyari jalan gak dapet ini. Gue cuma pengen nyalip doang loh, Masya Allah. Toh seandainya gue ganti moge, gue akan menjadi orang yang sama aja, nggak berubah. Sekarang gini deh, contoh kasus orang yang udah ada dulu deh, yang punya moge dan yang punya mocil. Siapa ya? Orang yang punya moge dan punya mocil dan dia motovlogger. Oh, si TJR. Raka, gue pinjam nama lu buat jadi contoh kalau nonton. Si TJR, kita lihat dia kayak gimana. Dia punya 636, dia punya Aerox, dia punya Ninja 250. Lu perhatiin dia, cara bawa motornya gimana, kontennya seperti apa, cara dia ngomong bagaimana, lu perhatiin semuanya. Sama aja. Karya dia ya seperti itu. Mau apapun motor dia tetap TJR. TJR tetap TJR, mau apapun motornya. Dia suka wheelie, 636 diwiliin, Aerox pun diwiliin. Ya kan, nggak ada bedanya. Ya kan, lu perhatiin cara dia ngomong seperti itu. Di motor manapun, di atas motor manapun, cara ngomongnya tidak berubah. Ya seperti itulah TJR. Ya kan, sama kayak gua juga. Ya seperti itulah Kena. Mau gua di atas motor apapun, ya sama aja. Cara gua bawa motor, cara gua ngomong, cara gua menyampaikan karya gua sama aja. Editing gua juga termasuk sama aja. Ya gitu-gitu aja. Jadi nggak akan ada bedanya. Bedanya cuman motornya lebih bagus, lebih enak didengar. Lalu juga percuma motor bagus kalau misalnya kontennya macam-macam kayak gini. Apa yang mau lihat dari konten motor bagus? Ya kan, kebut-kebutan nggak bisa, apa-apa nggak bisa, ya kan. Jadi ya sekali lagi, buat apa? Gitu loh. Gue mikirnya sampai ke situ, makanya gue belum mau untuk beli moge. Itulah alasannya. Pemikiran gue sampai ke situ. Jadi sebenarnya si NMAX ini, Manya ini orang pelan-pelan di tengah tuh. Jadi sebenarnya si NMAX ini dia itu akan gua jual. Ya langsung to the point aja, nggak usah basa-basi. Si Manya akan digantikan dengan PCX ini yang sampai sekarang belum gua putuskan namanya siapa. Dan kenapa gua gantikan? Padahal si Manya sebenarnya masih sangat bagus sekali, masih bisa bawa gua kemana aja untuk sebagai statusnya motor harian, motor utama gua. Gua merasa si Manya itu sudah sudah selayaknya untuk diganti lah. Sudah selayaknya udah diganti, dan gua juga sudah bosan untuk memakai NMAX gitu loh, karena NMAX ya gitu-gitu aja, ya kan. Gak lihat spion nih orang, astaga. Nah dia di belakang, ini teman gue nih by the way nih, naik Lexi, gue kira di depan. Si kampret. Gue kejar-kejar, gue cariin, taunya di belakang gue. Oh ya, sama satu hal lagi, semenjak gue nyobain PCX ya di beberapa waktu yang lalu, udah lama banget gue lupa, PCX warna merah tuh kalau misalnya kalian nonton zaman dulu ya kan. Di situ gue mulai menyadari satu hal, bahwa ternyata PCX itu memang jauh lebih enak daripada NMAX dari segi manapun. Bahkan dari NMAX yang baru sekalipun gue lebih suka PCX gitu loh. Ya sudah waktunya, ya sudah, menurut gue sudah waktunya diganti lah. Sudah waktunya diganti, ya udah gue pilih PCX yang lebih muda lagi. Walaupun gue belinya bekas, tapi ini masih sangat muda sekali motornya. Seperti yang video kemarin gue ceritain kondisinya seperti apa, kalian sudah tahu. Istimewa sekali kondisi motor ini. Dan ya begitu aja sih alasannya. PCX ini memang sudah lama jadi pertimbangan gua. Dari dulu, dari zaman pertama kali gua nyobain udah langsung gua pertimbangkan ini motor layak atau enggak untuk dibeli gitu loh. Dan ya menurut gua setelah pertimbangan panjang, ya ternyata memang sangat layak untuk dibeli gitu loh. Tapi kenapa nggak motor lain? Kenapa tidak Honda ADV yang dulu gue bilang motornya sangat enak dan gue pengen banget beli? Kenapa nggak jadi beli ADV? Terus kenapa bukan NMAX baru? Ya kan, NMAX baru juga lumayan kan untuk dibeli, dia fitur-fiturnya udah banyak banget. Terus kenapa nggak mungkin Vespa atau mungkin motor matic gede 250, Honda Forza atau X-Max gitu kan? Kenapa nggak itu aja? Oke, kita bahas satu-satu deh. Pertama mungkin NMAX baru ya. NMAX baru ini
menurut gua motor yang sama aja kayak NMAX lama. Dari posisi riding itu bener-bener sama persis kalau gua rasain. Gua belum pernah nyobain motor ya, tapi gue udah pernah coba naikin. Memang kata orang handlingnya lebih enak karena rangkanya baru, mesinnya juga lebih enak karena mesinnya benar-benar baru. Jadi benar-benar motor baru sekali, bodinya juga keren banget daripada yang lama, jauh lebih ganteng lagi. Cuman kalau dari segi kenyamanan, gue lebih merasakan lebih nyaman PCX. Jadi gue ambil nilai plus dari segi kenyamanan. Kalau misalnya soal handling, PCX ini handlingnya enak banget, lebih enak daripada NMAX lama. Kalau soal mesin, gue nggak butuh performa yang gede untuk matic santai kayak PCX, kayak maxi gitulah. Buat apa kebut-kebutan pakai motor maxi gitu loh? Lu nggak butuh performa yang terlalu besar di motor maxi gitu loh. Malah bakal bikin badan lu pegel kalau misalnya lu punya performa, misalnya tarikan yang luar biasa berapa Nm gitu kan. Itu malah bikin lu pegel karena ya satu dan lain hal lah. Kalau gue jelasin nanti kepanjangan. Jadi yang jelas itu bakal bikin lu pegel. Ya pokoknya intinya yang gue utamakan untuk membeli motor itu adalah kenyamanan. Dan menurut gue NMAX baru masih kurang dari segi kenyamanan. Untuk nilai plus yang lain kayak performa dan handling segala macam, menurut gue PCX aja udah cukup gitu loh. Malah menurut gue ini yang lebih cocok performa dan handlingnya daripada NMAX yang baru. Terus kenapa nggak Honda ADV? Jadi gini, Honda ADV itu dia tarikannya lebih enak, stop and go nya lebih enak, posisi ridingnya sebenarnya 11-12. Tapi ada satu minus yang gue sayangkan di ADV, yaitu posisi selonjoran kakinya. Dek selonjoran kaki ini di ADV itu sangat menurut gue sangat tidak enak. Lebih nggak enak dari PCX, lebih nggak enak dari NMAX. NMAX itu udah selonjoran kaki terbaik lah. Tapi untuk ADV itu bener-bener kaki itu nggak nyaman banget di selonjoran. Jadi enaknya lu tuh kaki lu ya begini aja udah di dek bawah, bukan di selonjoran. Nah, itu menjadi pertimbangan gua, sepertinya juga tidak enak. Terus pertimbangan yang kedua adalah motornya, bentuknya, desainnya gua kurang suka sebenarnya. Apalagi dari samping ya. Di samping ADV itu enggak banget sebenarnya. Sebenarnya bisa dirubah. Cuman menurut gua itu enggak banget deh. Dari desainnya gua kurang serak aja ngelihatnya. Masih bagusan PCX kemana-mana kalau dari segi desain gitu loh. Terus pertimbangan yang selanjutnya adalah ADV ini harganya juga lebih tinggi, bekasnya juga pasti lebih tinggi daripada PCX. Jadi ya kenapa gua nggak beli PCX aja? Semuanya udah dapat kok yang gue butuhkan, ngapain lagi beli ADV gitu loh. Terus yang selanjutnya kenapa nggak beli Vespa? Vespa gue nggak suka. Memang bentuknya ganteng segala macam, tapi gue nggak suka Vespa. Jadi gue nggak pernah milih Vespa. Kenapa nggak beli yang 250, Maxi 250? Kegedean bor, astaga, itu motor gede banget. X-Max, Forza itu gede banget anjir gua. Lu bayangin motor segede itu dipakai harian, alah ngapain anjir? Cuman orang-orang yang gabut doang pakai yang motor segede itu dipakai harian, cuma orang-orang gabut doang asli dah. Yang duitnya kebanyakan gitu kan, beli X-Max buat harian, kalau Sabtu Minggu pakai moge. Nggak banget gue bilang, nggak cocok, bukan gue banget lah pakai motor segede itu buat harian, gitu loh, paham nggak? Ya, pokoknya gue nggak suka lah. Intinya seperti itu. Orang temen gue aja yang udah awalnya niat beli X-Max, dia beli X-Max, niatnya sih Forza. Baru kan panjang umur nih motor, dia ngomongin Forza lewat. Temen gue ada yang beli X-Max, dia bilang dia buat harian, ujung-ujungnya apa? Dia beli Lexi buat harian katanya. Akhirnya X-Max-nya nggak dipakai buat harian, yang dipakai Lexi buat harian. Karena emang nggak cocok motor yang dipakai buat harian, kegedean.